Sekarang pelanggan yang sudah kita layani dengan pipa baru, komplain itu sudah sangat jauh berkurang. Di pelanggan lama masih ada komplain, cuma sudah jauh berkurang juga. Saya ingat pertama kali saya rilis Instagram ya, itu isiannya hujatan caci makian. Oh. Paling banyak itu komentarnya sampai dengan 1.700. Saya hitung tuh. 1.730 kalau nggak salah komentar. Isinya jelek semua itu. Sekarang gimana? Masih ada juga. Masih ada ya? Dicek aja di Instagram ya. Iya. Cuma paling ada puluhan atau belasan Iya. gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya kita juga nggak menampik juga. Masih ada Betul. kekurangan kita yang dan itu harus terus menerus kita perbaiki juga. Kira-kira apa lebih murah nggak itu sumur sama PDAM? Gimana ceritanya? Kita nih air minum ya. Air Jadi minum. bandingkannya dengan air minum Oh ya. gitu. Oh ini air minum ya. Dan jangan salah juga standar hidup yang sehat ya. Ya. Untuk keperluan mandi MCK ya sampai Ya. dengan keperluan masak itu sebetulnya yang harus digunakan standar air minum. Air minum. Itulah kenapa PDM itu kan di Indonesia rata-rata PDM itu mulai sejak tahun 70-an itu sudah mulai massal tuh. Tapi di zaman penjajahan dulu, di zaman kolonial sudah ada dibangun instalasi perpipaan itu di zaman Belanda. Ada yang dilanjutkan oleh PDAM. Tapi mulai masif itu pembangunan PDM di Indonesia itu sejak tahun 70-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast di Riomek TV. Kali ini bersama Direktur Perumda Air Minum. Perumda Air Minum. Tirtasya. Tirtasya. Itu BUMD ya? BUMD. Kota Pekanbaru. Sama betul. Bapak Agung Anugrah. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Dede. Ya, aman-aman. Udah lama nih nggak ketemu nih. Nah itulah. Udah lebih bertahun-tahun. Padahal dalam kota, Masya Allah. Baik, ini kita coba menggali lah soal perusahaan air minum di Pekanbaru kan. Saya melihat ada apa perubahan besar-besaran ya, khususnya di Pekanbaru. Karena saya sendiri rumah orang tua tuh tahun 85 ditempatkan daerah Rintis itu. 85 tahu 90-an tuh, mohon maaf, kita nggak pakai air PDAM lagi tuh, itu kan PDAM namanya, sampai ya 25 tahun lebih gitu, karena problem air. Tahu sekarang kayaknya airnya bisa diminum lagi. Iya. Mungkin cobalah profil dikit Pak Agung, terus sampai di sini. Profil saya atau profil perusahaan? Profil Agung dulu lah, karena kan nanti baru dikit ke profil perusahaan, karena pemirsa Riomek butuh juga. Siapa nih Pak Agung Anugrah? Karena Agung Anugrah namanya banyak, sama TV di masa juga banyak. Siap. Kalau nama lengkap seperti yang Bang Deddy bilang, Agung Anugrah. Ya, Agung Anugrah. Perjalanan hidup barangkali saya kalau lahir itu di Cimahi, Bandung. Kemudian SMP pulang ke kampung orang tua di Serang. Sampai SMA, kuliah balik lagi ke Bandung. Ambil pertanian. Tapi sejak lulus saya pernah kerja di konsultan sipil, ikut proyek banjir Kanal Barat, kemudian di penelitian ya bareng dosen, kemudian Garuda Indonesia, dan sekarang di air. Jadi saya memang ditakdirkan sejak lulus dari pertanian, saya murtad dari pertanian. Tidak nyambung. Yang sebelumnya air, sekarang air ya lumayan agaknya ada nyambungnya lah, dari air ke air lah ya. Air udara air gitu. Iya. Siap. Dulu kan kita jumpa di Garuda Indonesia ya kan. Ya, travel agent kita yang luar biasa nih, Ketua Asita. Siap. Dulu di udara kan, di darat ketemu. Terus gimana soal perusahaan Pekanbaru nih? Ya pada dasarnya apa yang saya lakukan saat ini kan sebuah perusahaan itu pasti tidak luput dari pendahulu-pendahulunya yang turut juga berjasa membangun perusahaan hingga bisa eksis hingga saat ini.
yang saya lakukan ini, yang kami lakukan di sini tentu bukan saya pribadi yang melakukan, tapi ini adalah kerja keras kita semua bersama. Karyawan-karyawan yang ada, kemudian Pemko pemerintah Kota Pekanbaru yang sangat mendukung untuk eksistensi PDAM dan berubah menjadi perusahaan yang sehat. Jadi perusahaan mungkin warga Pekanbaru sering komplain dulu ya, airnya kuning, butek, sering mati ya kan. Ya alhamdulillah saat ini itu sudah jauh berkurang. Apalagi kalau kualitas produksi air kita saat ini, saya rasa di lapangan sudah tidak ada isu lagi kualitas air kita keruh atau butek, sudah tidak ada, alhamdulillah. Kalaupun ada 1-2 titik itu biasanya gangguan spotting saja, jaringan pipa yang lama, pipa yang lama. Karena intinya kan kalau air kita produksinya sudah bagus, berarti kan yang menentukan sampai ke pelanggan itu tinggal jaringan pipanya kan. Kalau di jaringan pipanya ada masalah, ya bisa jadi sampai ke pelanggannya nggak bagus. Tapi sekarang karena kualitasnya sudah bagus, kemudian jaringan pipanya juga sebagian sudah kita ganti dengan pipa yang baru, sehingga sampai ke pelanggan itu sudah bagus, tekanannya sudah kencang. Memang belum seluruhnya. Masih banyak komplain pelanggan di pipa-pipa existing, jaringan pipa existing. Pipa lama. Pipa lama. Jadi kalau abang cek IG kita, Min, ini air udah lama nggak hidup Pak. Sebetulnya kita langsung turun cek. Ada yang solusinya bisa kita dapatkan, ada yang karena rumitnya jaringan perpipaan yang lama ya, karena dibangun sejak tahun 1973, cukup rumit, baik dari bahannya itu sendiri ataupun dari sisi jaringannya, ini ketemu di mana, ini ada suntik di mana, kemudian ini putus di mana, kemudian washoutnya di mana, ya itu memang cukup rumit ya, bagian situ cukup rumit. Sehingga dari sekarang dengan jaringan baru ini, jaringan existing juga kita coba petakan ulang, kita coba data, kita coba petakan ulang, karena kita ini bekerja dengan sesuatu yang di bawah tanah, tidak kasat mata. Kalau kabel jelaskan cabangnya di mana. Kalau kita pengen tahu pipa ini bercabang di mana, harus digali, dibongkar dulu, butuh waktu, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau di jaringan pipa lama itu kita ada petanya, tapi kok ternyata nggak sesuai ya. Nah, ini yang terus-menerus kita benahi. Ya, sekarang begitu pasang pipa baru kita gambar. Titik pelanggan juga sudah kita tagging position dengan titik koordinat. Jadi kalau ada masalah mudah nih. Kalau ada masalah mudah. Nanti Bang Dede bisa lihat ke ruangan kami di situ. Setiap pelanggan kita saat ini itu sudah tagging position, posisi koordinatnya jelas. Gitu. Kemudian alamat juga sudah banyak yang kita perbaiki. Jadi dulu itu ada pelanggan datang ngisi formulir umpamanya. Alamat Jalan Riau, ya wajar aja sih. Saya juga kalau datang ke bank atau kemana gitu kan ditanya alamat, saya jawab sekenanya aja lah, Panam gitu kan. Itu. Tapi kalau di PDM itu sangat berpengaruh. Alamat yang detail itu sangat berpengaruh. Kenapa? Sangat berpengaruh. Umpamanya abang jadi pelanggan, isi formulir berlangganan, tulislah Jalan Riau ya kan. Nah, datanglah setiap bulan kan meterannya kan harus dibaca kan, sama petugas kita kan dibaca di foto. Nah, kalau petugas yang tahu alamat abang nih sakit, kan nggak dibaca berarti, kan jadwalnya 1 bulan sekali. Nah, itu dulu alamat itu di kita banyak yang seperti itu, Jalan Riau aja kan. Nomor nggak ada. Nah, giliran dia sakit, sudah tahu apa, diganti sama yang lain, telepon-telepon ini di mana ini rumahnya ini. Nah, seperti itu yang terjadi. Akhirnya apa? Jadi miss lah secara pembacaan meterannya. Nah, ini yang kita perbaiki juga. Jadi alamat tuh sampai kita detilkan. Kecamatan, kelurahan, RT, RW, nomor rumah, sampai ciri-ciri. Pagar warna hijau di depan masjid gitu. Detail ya. Kita harus kayak begitu. Nah, ini juga proses yang kita jalani terus. Jadi dan sekarang kita kunci di sistem IT kita. Kita juga baru merombak sistem IT kita. Jadi dengan sistem IT kita ini sekarang kita kunci tuh. Kalau alamat itu nggak diisi sampai detail, itu nggak bisa disubmit. Nggak bisa disubmit di sistem kita. Gitu. Dan ini juga memudahkan kinerja kita ke depan. Jadi sekarang setiap pelanggan yang baru, mau nggak mau dia harus isi alamat lengkap kan. Kayak sama-sama. Karena kalau ngisinya nggak lengkap, nggak bisa disubmit tuh di sistem kita. Kemudian setelah dipasang berlangganan kita, datang petugas survei untuk tagging position. Tercatat secara GIS, Geographic Information System. Nah, itulah yang kita lakukan sehingga apa? Ini dampaknya nanti kepada pelayanan terhadap pelanggan. Dengan informasi sedetail dan seakurat itu, dampaknya nanti ke pelayanan pelanggan. Dan alhamdulillah sekarang pelanggan yang sudah kita layani dengan pipa baru
komplain itu sudah sangat jauh berkurang. Di pelanggan lama masih ada komplain, cuma sudah jauh berkurang juga. Saya ingat pertama kali saya rilis Instagram ya, itu isiannya hujatan caci makian. Paling banyak itu komentarnya sampai dengan 1.700. Saya hitung tuh. 1.730 kalau nggak salah komentar. Isinya jelek semua itu. Sekarang gimana? Masih ada juga. Masih ada, ya? Dicek aja di Instagram ya. Cuma paling ada puluhan atau belasan gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya kita juga nggak menampik juga. Masih ada kekurangan kita dan itu harus terus-menerus kita perbaiki juga. Ini juga mohon support dari teman-teman. Bahwa sekarang memang sebagian jaringan pipa sudah kita ganti, namun belum keseluruhan. Itu baru sebagian kecil. Berapa persen gitu? Masih di bawah 10%. Jauh. Ya karena ini proyeknya panjang sampai dengan tahun 2029. Multi years. Ya kalau di istilah di pemerintahan mungkin begitu ya, karena ini kan kita kerjasama investasi dengan swasta. Jadi ya nggak bunyi lah istilah multi years. Ya pokoknya emang jadwalnya kayak begitu gitu. Karena sampai kan sudah puluhan tahun nggak diurus pipanya. Ya bukan nggak diurus ya sebetulnya, karena memang pipanya usia tua. Usia tua, mungkin ya ada sisi maintenance-nya juga barangkali yang kita perbaiki saat inilah, kita bahasanya seperti itulah. Gitu. Terus kira-kira udah berapa pelanggan ya yang pakai PDAM baru ini? Kalau pelanggan baru sih banyak ya. Kita juga di tahun ini dapat sekitar 2.000 pelanggan, lebih dari 2.000 pelanggan. Cuma saya juga banyak mutusin pelanggan. Mutusin karena berbagai kondisi. Di data kita ada rumah misalkan namanya Markona, dicek lapangan. Ini rumahnya, iya. Mana rumahnya ini? Udah rata dengan tanah, bisa puing-puing. Dicek, kemudian ada juga di sini alamat rumah, iya di. Tapi mana ya water meternya? Tapi kan di sini di data kita nih, gali-gali di depan rumah itu kan itu habis waktu tuh gali-gali tuh. Beda halnya kalau kabel kan gampang dilihat, gali-gali. Gak nemu juga water meternya. Ada satu deretan ruko kita ketemu sama orang-orang. Dari mana Bapak? Kami dari PDM. Ada perlu apa? Kan Bapak pelanggan kami. Enggak, kami pakai sumur bor. Bapak pelanggan kami nih Pak. Kami nggak pernah bayar. Iya memang Bapak tunggakannya banyak. Tapi Bapak pelanggan kami nggak pernah pakai air PDM tuh sumur kami tuh sanjonya tuh kan. Kemudian kita buktikan kan, kita gali terus dalam tuh ada kali 1 meter. 1 meter jadi water meternya itu sudah tertimbun tuh. Ini Pak water meter Bapak nih. Bukti ini pelanggan nih. Udah water meter jadul juga ya. Kita nggak bisa salahkan pelanggan juga. Mungkin dulu ada masalah juga di aliran air atau apa. Itu satu deret tuh saya ingat turun waktu saya turun langsung. Nah, sederet ruko itu kita cek setiap titik. Emang ada water meternya, bener nih data di sistem kita ini bener ternyata. Data di sistem kita bener, cuma dicek pelanggannya nggak nyadar. Itu juga kita putus. Ada juga yang tidak membayar tagihannya, pelanggan ya dengan sangat menyesal juga harus kita putus ya kan, itu kewajiban pelanggan. Haknya sudah kita berikan. Kira-kira apa? Lebih murah nggak gitu? Sumur sama PDAM gimana ceritanya? Kita nih air minum ya, jadi bandingkannya dengan air minum. Oh gitu, ini air minum ya. Dan jangan salah juga, standar hidup yang sehat ya. Untuk keperluan mandi MCK ya, sampai dengan keperluan masak, itu sebetulnya yang harus digunakan standar air minum. Itulah kenapa PDM itu kan di Indonesia rata-rata PDM itu mulai sejak tahun 70-an itu sudah mulai massal tuh. Tapi di zaman penjajahan dulu, di zaman kolonial, sudah ada dibangun instalasi perpipaan itu di zaman Belanda. Ada yang dilanjutkan oleh PDAM. Tapi mulai masif itu pembangunan PDM di Indonesia itu sejak tahun 70-an. Pada saat itu, dengan teknologi yang pada saat itu, istilahnya sudah PDAM. Apa itu? Air minum, bukan air bersih kan? Oh iya. Ya kan? Jadi memang dari dulu, sebetulnya yang ditarget secara produksi oleh sebuah perusahaan PDAM adalah memang air minum. Karena apa? Kan begini, 2/3 badan kita ini kan komposisinya air. Kemudian sebagian besar kehidupan kita itu ditunjang oleh air. Mulai dari MCK, dapur, masak, minum, ngopi, kita pakai air semua ya kan. Itu sebagian besar hidup kita ditunjang oleh air. Itulah kenapa air ini merupakan kebutuhan primer. Air itu kebutuhan primer, dan untuk kebutuhan apapun, baik itu untuk mandi, itu standar kualitasnya sebetulnya haruslah standar kualitas air minum.
Jadi jangan sampai juga di pelanggan, wah ini kualitas air minum nih, eman-eman lah saya pakai buat minum aja. Enggak, itu buat mandi tuh bagus justru. Karena gini, kadang-kadang kita ngerasa air sumur bor kita bersih umumnya nih. Ya. Bersih. Tapi kan kita nggak pernah lakukan cek lab. Ya kan? Apakah di situ ada E. coli? Kan nggak kelihatan sama kasat mata. Yeah. Berapa kandungan mineralnya? Ya. Ada kadar bersih berlebih nggak? Kemudian pH-nya berapa? Kita nggak pernah cek. Standar air minum itu kan pH-nya 6,5 sampai 8,5. Ya kan? Ya. Ya semakin mendekati angka 7, kalau kita belajar di kimia kan semakin mendekati angka 7 netral itu kan semakin baik kan. Nah, sementara air minum yang kita hasilkan ini pH-nya rata-rata 7 sampai 7,5. Dan kita lakukan cek lab setiap 2 jam 1 kali. Jadi sebelum kita distribusikan kita cek lab dulu. Karena kalau misalkan kualitasnya tidak sesuai ada sanksinya. Nah, kita berlakukan itu dengan tegas supaya output air minum yang diproduksi di pengolahan itu berkualitas. Tinggal kita salurkan ke pelanggan. Nah, itu sangat baik untuk dilakukan untuk berbagai kegiatan kehidupan kita. MCK, cuci mobil, siram-siram tanaman, itu sangat bagus. Kalau pH-nya jelek ya, di bawah 6,5 ya, itu efeknya di kulit apa? Gatal-gatal. Gatal-gatal. Kemudian nggak cerah di kulit. Jadi kalau glowing itu bukan hanya jasa skincare, itu jasa air PDM juga, itu bikin glowing di kulit. Kinclong gitu ya. Kinclong. Dan nggak gatal-gatal. Jadi kalaupun skincare-nya mahal-mahal, tapi airnya bukan air PDAM, nah itu nggak jaminan juga itu sebetulnya. Iya. Gitu. Terus apa namanya? Saya pakai bor nih. Ataupun masyarakat pakai. Langsung saya panggil marketing, saya suruh berlangganannya. Nah, gimana biar masyarakat bisa ganti nih jadi gampang, telepon aja marketing kita, ya kan, atau datang ke kantor minta berlangganan. Nanti kan kita tanya alamat, kita cek di alamat tersebut, di titik tersebut sudah ada pipa PDM belum. Kalau belum ada, dekat tidak dengan pipa terdekat. Jadi secara teknis memungkinkan nggak untuk airnya nyampe, itu intinya itu. Karena nanti ada perbedaan, ada pelanggan ketika bayar tarif sambung baru itu, ada pelanggan istilahnya itu dengan biaya standar. Biaya standar itu apa? Nah, ini rumah nih, ini rumah. Ya. Pipanya yang lewat depan rumah persis. Nah, ini namanya sambungan standar. Sambungan standar harganya sudah flat, sudah kita tentukan dari awal. Itu 1.295.000. Bukan 1 bulan. Itu tarif sambung barunya, biaya berlangganan. Biaya masuk jadi pelanggan. Per bulannya sesuai pemakaian, makanya berapa itu yang dibayar. Nah, kalau ini rumahnya, di depan rumahnya persis ada pipa, nah ini namanya sambungan baru standar. Biayanya 1.295.000. Tapi kalau ini rumahnya, kemudian di depan jalannya rumahnya ini belum ada pipa di sini umpamanya, berarti kan harus tarik pipa dari sini. Ya. Ada investasi yang dikeluarkan, nah itu menjadi beban pelanggan. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan jaringan pipa yang sekarang kita bangun, pipa kita sudah masuk bahkan sampai ke ganggang. Memang ada juga jalan yang belum dibangun pipa karena ada kendala teknis atau sosial di situ, sehingga kalau ada pelanggan di situ ya tarik pipa menjadi beban pelanggan gitu. Tapi pada dasarnya selama itu berada di 6 kecamatan yang ada proyek ini, meskipun di depan rumahnya tidak ada pipa, bisa kita layani. Atau bisa tanggung renteng, umpamanya pipanya ada di sini nih. Dan di sini ada banyak pelanggan. Pelanggan. Kan kita narik pipa ke sini, nggak mahal-mahal juga kok. Ya pipa paling berapa harganya kan. Selama itu di 6 kecamatan yang ada proyeknya ini, insya Allah bisa kita layani. Tinggal nanti kita berhitung aja. Jadi nanti tarifnya adalah biaya standar ditambah RAB, pengembangan jaringan gitu. Ini harus saya jelaskan juga karena ya kadang-kadang ada yang berprasangka negatif juga gitu kan. Katanya di iklannya 1,3 juta ya kan, ya dibulatin lah ya 1.295.000. Katanya di iklannya 1,3 juta. Kok saya dikasih RAB jadi 3 juta ini? Kok pasti ada permainan nih? Bukan. Rumah Bapak di sini, pipanya di sini, Pak. Jadi harus narik. Itu juga harus kita jelaskan juga gitu. Gitu. Selama itu resmi, kop suratnya dari kita, petugasnya kita, kemudian ada ini, kemudian transfernya ke rekening kita, itu insya Allah aman. Nggak ada permainan. Kecuali kalau diminta cash. Ini perlu masyarakat ketahui juga, kami melarang pegawai kami menerima pembayaran cash dari pelanggan atau masyarakat. Dilarang.
Jadi kalau Bapak Ibu diminta cash, segera laporkan ke kami. Sekali lagi kita melarang pembayaran secara cash ke pegawai-pegawai kami. Cash hanya bisa dilakukan di kantor Perumda Tirta Siap, atau dilakukan secara transfer, atau kalau biaya langganan bulanannya itu rekening bulanannya bisa dibayar lewat Alfamart, Indomaret, atau mobile banking. Itu juga banyak bekerja sama dengan mobile banking dalam 2-3 tahun terakhir inilah. Sudah terbuka banyak. Jadi sepertinya lebih murah PDAM dibanding sumur bor berarti ya? Tarif PDAM paling murah nih untuk rumah tangga nih ya, Rp10.433. 1 kubik. Ya, air minum. Sekali lagi saya tegaskan ini air minum ya. 1 kubik itu berapa liter? 1 kubik itu 1.000 liter. Jadi 1.000 liter harganya 10.433. Kalau kita beli air isi ulang yang galon, berapa harganya 1 galon? 4.000 sampai 5.000 lah. Saya masih dapat yang 3.000 lah. Bikin aja 3.000 lah ya. 3.000. 1 galon berapa liter? 19 liter. Untuk ngejar ke 1.000 liter butuh berapa galon? 52 galon ya kan? Ya. Kali 3.000 berapa? 156.000. Masih harus udar-ider, bawa motor, ngisi galon, angkat. Ini enggak, tinggal kocor. 10.433. Kualitasnya sama. Kualitas air minum, bahkan kita cek lab setiap 2 jam 1 kali. Ya, ini karena kita memang mission oriented. Jadi pemerintah atau bahkan ini jadi isu dunia bahwa air minum yang dikonsumsi oleh manusia itu haruslah air minum yang sehat. Air yang dikonsumsi oleh manusia itu baik untuk berbagai keperluan haruslah kualitas air yang sehat. Kualitas air yang terbaik itu ya air minum karena dia masuk ke dalam tubuh. Ini jadi isu, makanya di Indonesia itu angka stunting cukup tinggi di Indonesia itu. Faktor air juga berarti? Faktor air, stunting itu faktor air. Jadi kalau kita lihat orang itu tidak berkembang gitu ya, stunting itu faktornya faktor air. Karena kita tidak pernah tahu di sumur bor kita itu ada kandungan mineral apa. Jadi ada kandungan mineral utama yang menyebabkan stunting. Mungkin nanti pakar hidrologi bisa lebih tepat untuk bicara inilah. Siap. Baik, Sobat Biomek, cukup panjang nih. Nanti kita berseri lah sama Bang Agung. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau berlangganan boleh ya minta nomor ini ya? Oh silahkan. Sayangkan di nomor ini. Apa namanya, IG-nya juga. Jadi yang ingin berlangganan tinggal diklik ataupun ditelepon saja. Baik, Sobat Biomek, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Bang Dede. Semoga bermanfaat nih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.